Sekarang kita lanjutkan ke materi intinya, yaitu distribusi binomial. Binomial itu sendiri terdiri dari dua kata, bi dan nomial. Bi artinya dua, nomial artinya kondisi. Jadi untuk distribusi binomial ini kita akan dihadapkan dengan dua kondisi. Nah, untuk percobaan binomial, ini percobaannya bersifat independen. Maksudnya independen itu tidak mempengaruhi percobaan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, untuk binomial tadi itu terdapat dua kondisi. Nah, dua kondisi itu yaitu kondisi sukses dan kondisi gagal. Kemudian, untuk notasinya, peluang sukses itu dinotasikan dengan P, sedangkan untuk gagal dinotasikan dengan Q. Nah, untuk menghitung dari peluang gagal, kita gunakan rumus ini. Q itu 1 dikurangi P, karena jumlah peluang sukses ditambah jumlah peluang gagal itu hasilnya adalah 1. Kemudian, untuk menghitung distribusi peluang binomial ini, dari percobaan yang dilakukan N kali, nah itu untuk notasi percobaannya ya, maka kita bisa mencarinya dengan cara ini. Nah, di mana C ini itu adalah kombinasi. Agar lebih pahamnya, kita langsung saja ke contoh soal. Soalnya, tentukan peluang mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Nah, kita data terlebih dahulu apa yang diketahui di soalnya. Percobaan yang dilakukan di sini adalah sebuah uang logam. Nah, yang ditanyakan ini peluang mendapatkan dua sisi gambar, maka ini adalah X-nya. Itu variabel acak yang dimintanya, jadi X-nya adalah 2. Sedangkan N-nya, banyaknya percobaan yang dilakukan adalah 6 kali, maka N-nya adalah 6. Nah, untuk P dan Q-nya, untuk P-nya, peluang terjadinya sisi gambar muncul itu 1/2. Dari mana 1/2? Rumus P masih ingat? Untuk mencari peluang itu NA/NS. Munculnya sisi gambar berarti 1. Banyaknya NS pada sebuah uang logam adalah 2, karena hanya ada angka dan gambar. Jika P-nya setengah, maka Q-nya juga setengah. Kan 1 dikurangi setengah-setengah ya. Nah, ini sudah terdata, tinggal masukkan ke rumusnya. Maka fx-nya sama dengan kombinasi n dari x dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x. Nah, tinggal substitusikan. Kombinasi 6 dari 2 dikalikan p-nya setengah pangkat 2 dikalikan setengah pangkat 6 dikurangi 2. Untuk kombinasi n dari r itu mencarinya n faktorial per n dikurangi r faktorial dikalikan r faktorial. Maka untuk mencari kombinasi 6 dari 2, ini 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Nah, ini kelewat. Oke, setengah dikuadratkan berarti 1/4 dikalikan ini setengah pangkat 4. Nah, tinggal dihitung yang faktorial. Mencari faktorial berarti tinggal mengkalikan. Untuk 6 faktorial ini kita jabarkan dulu aja. 6 dikurangi 2 4 faktorial 2 faktorial dikalikan 1/4, yang ini jadi 1/2 pangkat 4 adalah 16. Nah, hitung lagi 6 faktorial, maka 6 kali 5 kali 4 faktorial. Cukup sampai situ aja, nanti biar bisa dicoret dengan yang 4 faktorial di bawahnya. Ini 4 faktorial dikalikan 2 faktorialnya kita jabarkan, 2 kali 1. Nah, kemudian ini 1/4 dan 1/16. Nah, tinggal dihitung lagi.
Ini 4 faktorialnya kita bisa coret. Nah, tinggal sisanya adalah 6 kali 5, 30 dibagi 2. Jadi ini 30 per 2 dikalikan 1/4 dikalikan 1/16. Nah, kalau mau disederhanakan boleh disederhanakan. Kita kalau mau menyederhanakan berarti ini jadi 15, ini 1. Maka hasil akhirnya adalah 15 kali 1 kali 1 15 per 1 kali 4 4 kali 16 64. Jadi hasilnya adalah 15 per 64. Itu jawaban untuk yang nomor 1. Soal selanjutnya, nah, ini seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 0,6. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan, peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah. Nah, yang ditanyakan di sini peluang untuk menahan 3 kali tendangan. Jadi variabel acaknya di sini adalah 3. Kemudian n-nya berapa kali percobaannya? 5. Kemudian peluang tendangan penalti itu 0,6. Jadi P-nya di sini adalah 0,6 atau 6/10. Jika disederhanakan lagi ini jadi 3/5. Maka kalau P-nya 3/5, Q-nya adalah 2/5. 2/5 itu kita dapatkan dari 1 dikurangi 3/5. Nah, tinggal masukkan lagi ke rumus. Rumusnya adalah Fx sama dengan kombinasi n dari x dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x. Nah, silahkan disubstitusikan. Ini jadi kombinasi 5 dari 3 dikalikan 3/5 pangkat 3 dikalikan 2/5 pangkat 5 dikurangi 3. Nah, untuk kombinasi 5 dari 3, maka 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial kalikan lagi 3 faktorial dikalikan ini 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125. Yang ini 2/5 pangkat 2. Nah, lanjutkan lagi. 5 faktorial per 5 kurangi 3 2 faktorial kalikan 3 faktorial. Ini tetap dikalikan lagi 2 pangkat 2 4 5 pangkat 2 25. Nah, lanjutkan lagi. 5 faktorial maka 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 kali satunya kita jabarkan dikalikan 3 faktorial. Ini tetap 27 per 125 4/25. Kita coret sekarang yang bisa kita hilangkan 3 faktorialnya. Nah, kita dapatkan ini kalau mau langsung disederhanakan juga boleh. 5 ini kita sederhanakan dengan 25, berarti ini jadi 5, ini jadi 1. Kemudian ini 4 kita sederhanakan dengan 2, maka ini jadi 1, ini 2. Tinggal dihitung sekarang. Maka hasilnya adalah